Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aljufri Japri Sukri dari Fakultas Syariah Prodi Awal Sasya. Di dalam video ini saya ingin menjelaskan tugas UTS saya. Tema force majeure dalam masa pandemi COVID-19, dampak sosial, hukum, ekonomi, dan pembangunan. Pertama, terjadinya pandemi COVID-19 telah menyebabkan pemerintah dan DPR memperlakukan berbagai peraturan perundang-undangan untuk dipergunakan sebagai antisipasi hukum dan penyelesaian pandemi tersebut. Kedua, peraturan perundang-undangan tersebut bentuknya beraneka ragam, mulai dari peraturan pemerintah, pengganti undang-undang, keputusan presiden, dan berbagai peraturan perundang-undangan lain. 3. Salah satu dari berbagai bentuk peraturan perundang-undangan tersebut adalah keputusan presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus di CAC 2019 COVID-19 sebagai bencana nasional. Pandemi COVID-19, antisipasi hukum kedua. Pertama, ketika Kepres nomor 12 tahun 2020 tersebut disahkan pada tanggal 13 April 2020, munculnya pertanyaan apakah Kepres tersebut dapat dipergunakan oleh perusahaan untuk menetapkan kondisi force majeure, keadaan memaksa, dan atau mengejutkan kapilitan. Hal tersebut akan menjadi pokok bahasan utama saya dalam webinar pada hari ini. Kedua, untuk membahas permasalahan ini, bahan presentasi ini akan membahas beberapa pokok permasalahan sebagai berikut. Pertama, apakah Kepres nomor 12 tahun 2020 tersebut serta merta dapat digunakan oleh suatu untuk menetapkan kondisi keadaan memaksa untuk menentukan apakah penetapan situasi COVID-19 sebagai bencana nasional termasuk keadaan memaksa. Force majeure perlu disesuaikan dengan kondisi dan situasi case by case basis obligor pihak yang harus melaksanakan kewajiban atau presentasi dalam perjanjian tersebut. Dan saat COVID-19 terjadi, kondisi dan situasi ini tergantung dari dua hal, yang itu pertama, isi perjanjian dan jenis usaha obligor. Kedua, apa sih perjanjian antara obligor dan pihak terhadap siapa yang wajib memberi presentasi? Di sini ada dua hal. Pertama, secara umum keadaan memaksa dapat dikategorikan menjadi dua. Pertama, keadaan memaksa absolut dan keadaan memaksa relatif. Keadaan memaksa absolut merupakan situasi di mana seseorang benar-benar tidak dapat melaksanakan kewajiban atau presentasinya. Dalam hal terjadi keadaan memaksa absolut, maka akibat hukum yang ditimbulkan adalah adanya mengakhiri perjanjian. Adapun keadaan memaksa relatif merupakan situasi di mana suatu kewajiban dan presentasi masih mungkin dapat dilaksanakan, namun dengan pengorbanan yang sangat besar. Dalam hal terjadinya keadaan memaksa relatif atau hardship, akibat hukumnya adalah penundaan kewajiban atau pelaksanaan renegosiasi kontrak. Kedua, Orsip rebus statibus. Orsip diatur dalam Unibroad Principle of Commercial Contract UPIC yang telah diartikan oleh Indonesia melalui peraturan Presiden nomor 59 tahun 2008. Pengesahan Statute of the International Institute of the Advocacy of Private Law, Perpres nomor 59 tahun 2008. Orsip yang
diartikan sebagai situasi yang mengubah keseimbangan kontrak yang dapat terjadi akibat perubahan biaya pelaksanaan atau nilai pelaksanaan yang lalu menimbulkan kerugian bagi para pihak dan diakibatkan oleh peristiwa yang hanya telah diketahui oleh pihak yang dirugikan. Setelah kontrak telah dilaksanakan, peristiwa tersebut tidak dipertimbangkan ketika kontrak telah dilaksanakan. Peristiwa terjadi di luar kendali pihak yang kurang beruntung dan resiko peristiwa tidak diprediksi oleh pihak yang kurang beruntung. 3. Jenis usaha obligor. Walaupun isi perjanjian mengatur bahwa bencana nasional non-alam merupakan suatu keadaan memaksa, tidak berarti seluruh obligor di Indonesia yang terikat dalam perjanjian yang serupa dapat dianggap terhalangi dalam atau tidak dapat untuk memenuhi presentasi. Hal ini karena terdapat perbedaan pada jenis usaha, sifat perusahaan, dan tempat beroperasinya masing-masing perusahaan. Oleh karena itu, walaupun penetapan COVID-19 sebagai bencana non-alam dianggap atau diartikan sebagai keadaan memaksa force majeure berdasarkan isi perjanjian atau kontrak, keadaan situasi ini tidak dapat diperlakukan untuk semua perusahaan atau tidak dapat berlaku secara umum. Dalam hal ini, obligor dan pihak terhadap siapa ia memenuhi presentasi tidak sepakat, apalagi obligor yang tidak mampu memenuhi presentasi karena dampak dari COVID-19 dianggap presentasi atau karena keadaan memaksa, maka pengadilan yang seharusnya menentukan apa COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam adalah suatu keadaan memaksa bagi obligor yang bersangkutan. 4. Kemungkinan mengajukan kepalitan. Kepalitan diartikan sebagai keadaan obligor tidak dapat membayar hutang karena sudah jatuh tempo. Alasan mengapa obligor tidak membayar hutang ini harus ditentukan terlebih dahulu. Jika tidak bisa membayar hutang karena alasan terkait COVID-19, sebagaimana analisis terhadap penetapan kondisi keadaan memaksa, force majeure tidak muka, maka pendapat hukum yang sama juga berlaku untuk perusahaan yang berniat untuk mengajukan kepalitan.